Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatun dengan NIM A1C4190006. Nah, baiklah, di sini saya membuat media pembelajaran dalam bentuk video dengan materi virus dengan berbantuan aplikasi PPT dan aplikasi Insert. Nah, selanjutnya masuk ke bagian materi. Yang pertama yaitu ada sel. Kita selalu bertanya-tanya apa sih itu sel, dan kita tidak asing dengan kata-kata yang dinamakan sel. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sel. Sel adalah unit terkecil yang struktural, fungsional, dan hereditas sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik ini tanpa memegang inti. Contohnya yaitu terdapat pada bakteri. Yang kedua yaitu sel eukaryotik. Nah, sel eukaryotik ini memiliki membran inti sel. Contohnya yaitu pada sel tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu pengertian sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, yang pertama yaitu sel prokaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel dengan tidak adanya selaput atau membran yang melapisi inti sel, sehingga materi genetik yang terkandung di dalam inti tidak terbungkus oleh selaput atau membran. Biasanya sel prokaryotik terdapat pada organisme atau makhluk hidup yang memiliki sel tunggal atau yang disebut uniselular, dan beberapa ada juga pada organisme multiselular. Nah, yang kedua yaitu sel eukaryotik. Eukaryotik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti eu sebenarnya dan karyon membran atau nukleus. Jadi, sel eukaryotik merupakan jenis sel yang memiliki selaput atau membran untuk membungkus materi genetik yang terkandung di dalam inti sel agar tidak tersebar. Selanjutnya yaitu contoh sel prokaryotik. Sel prokaryotik mencakup makhluk hidup jenis bakteri dan archaea. Semua makhluk hidup prokaryotik terbatas berupa makhluk hidup bersel satu saja. Contohnya yaitu bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia, dan bakteri Lactobacillus, bakteri yang hidup di kulit dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu archaea dari jenis Sulfolobus acidularius yang hidup di mata air panas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama merupakan organisme uniselular atau bersel tunggal. Yang kedua tidak memiliki membran inti. Yang ketiga hidup bebas di alam sebagai parazit dan saprosit. Yang keempat tidak memiliki klorofil. Yang kelima merupakan makhluk hidup mikroskopis. Yang keenam memiliki metabolisme aerob dan anaerob. Yang ketujuh makhluk hidup paling primitif. Yang kedelapan memperbanyak diri dengan pembelahan linear. Yang kesembilan memiliki kromosom tunggal. Yang kesepuluh memiliki sitoplasma dengan eukariota. Yang ke-11 peptidoglikan menyusun dinding sel. Yang ke-12 mampu bertahan di cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu reproduksi sel prokaryotik. Organisme prokaryotik hanya berkembang biak atau bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan sel yang disebut pembelahan biner atau binary fission. Sebuah sel prokaryotik tunggal dalam lingkungan yang sesuai akan menjadi suatu koloni akibat pembelahan berulang-ulang. Namun, pertumbuhan organisme prokaryotik di alam umumnya melambat pada titik tertentu, yaitu ketika koloni kehabisan nutrien atau ketika koloni tersebut meracuni diri sendiri dengan penumpukan buangan hasil metabolisme. Selanjutnya yaitu struktur sel prokaryotik. Strukturnya yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua membran sel, yang ketiga kapsul, yang keempat sitoplasma, yang kelima ribosom, yang keenam plasmid, yang ketujuh pili, 8 vakuola gas, ke-9 flagella, dan ke-10 nukleoid. Selanjutnya ciri-ciri sel eukaryotik. Ciri yang pertama yaitu sitoplasma dan nukleoplasma terpisah.
kedua, bahan gen di dalam inti sel, DNA berada di dalam nukleus, mempunyai organel seperti Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplast, dan pada tumbuhan. Yang kelima, bahan gen atau DNA seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit atau yang disebut dengan double helix. Yang keenam, metabolisme yang berlangsung secara aerob. Yang ketujuh, organel dari sel eukariotik lebih kompleks daripada sel prokariotik. Yang kedelapan, sintesis RNA di dalam nukleus, sementara protein di sitoplasma. Yang kesembilan, memiliki membran inti dan organel-organel yang bermembran. Selanjutnya yaitu contoh sel eukariotik. Contoh yang pertama yaitu terdapat sel hewan. Hewannya yaitu kucing atau yang sering disebut dengan Pellistratus. Yang kedua, contoh sel tumbuhan yang terdapat pada Oryza sativa atau padi. Yang ketiga yaitu sel jamur, contohnya pada Rhizopus oligosporus, terdapat pada jamur tempe. Kemudian reproduksi sel. Reproduksi sel eukariotik dilakukan melalui pembelahan sel, terjadi secara mitosis. Pada kebanyakan eukariotik terdapat juga reproduksi seksual. Di antara sel haploid, pembelahan secara meiosis menghasilkan sel diploid, yaitu sel yang memiliki pasangan kromosom yang lengkap. Tahapan pembelahan sel secara mitosis yaitu yang pertama ada profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan keempat telofase. Selanjutnya tahapan pembelahan secara meiosis. Yang pertama yaitu profase 1, yang kedua metafase 1, yang ketiga anafase 1, yang keempat telofase 1, yang kelima profase 2, yang keenam metafase 2, yang ketujuh anafase 2, dan yang kedelapan telofase 2. Selanjutnya yaitu struktur sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel hewan. Strukturnya terdapat nukleus, nukleoplasma, ribosom, lisosom, membran inti, kompleks Golgi, mikroflamen, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrotubulus, sitoplasma, badan mikro, dan sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Selanjutnya yaitu struktur sel eukariotik. Yang pertama yaitu terdapat nukleus. Sebagai pengendali seluruh kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, serta membawa informasi genetik atau DNA. Yang kedua yaitu ribosom. Sebagai tempat produksi dan sintesis protein, mesin yang mengatur sintesis protein serta meningkat asam-asam amino yang ada di sitoplasma. Sedangkan yang ketiga yaitu lisosom, sebagai tempat mencerna zat makanan hasil dari fagositosis serta mencerna makanan. Yang keempat ada kompleks Golgi sebagai tempat sintesis polisakarida, membuat kantong sekresi, dan membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Selanjutnya yang kelima yaitu ada retikulum endoplasma sebagai penampang sintesis protein untuk disalurkan ke kompleks Golgi, serta mensintesis lemak dan kolesterol, membawa racun, detoksifikasi, serta jalannya transport. Dan yang keenam yaitu ada mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi dan respirasi sel, menjaga konsentrasi ion, serta membuat enzim yang dapat mendetoksifikasi amonia. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.